Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan Allah dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri dan menggali berbagai hal dalam kehidupan kita, untuk kemudian kita ambil hikmah, ya, kita ambil pelajaran, dan dengan itu ya kita berupaya memperbaiki kehidupan kita dari hari ke hari, sehingga ketika nanti pada masanya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kualitas iman, kualitas takwa kita semakin baik hendaknya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan, ya, kepada Rasulullah SAW. Dan tentu kita berharap, ya, semoga kita ini termasuk orang yang nanti ketika kita berjumpa dengan Allah, ya, kita dijauhkan dari siksa, dari azab, dari kesusahan, ya, karena hari kiamat itu, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, adalah hari yang berat, yaumun azim, ya, hari yang berat, ya, saking beratnya pada hari itu, ya, situasinya digambarkan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, ya. Pada hari itu, ya, ada banyak nanti, ya, orang-orang yang lari, yang menghindar, ya, dari orang-orang dekat mereka, ya, dari istri mereka, dari anak mereka, dari orang tua mereka, dari kakak adik mereka, ya. Pada takut ketemu, ya, karena hari itu hari yang besar, ya, tidak ada yang luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diadili. Makanya ada ayat yang menyebutkan, ya, hendaklah kalian takut, ya, akan datangnya hari itu. Ya, takut di sini dalam artian tentu rasa takut yang mendatangkan efek untuk memperbaiki diri. Ya, jadi jangan sampai kemudian, ya, kalau ditanya takut mati, takut, tapi kemudian nggak ngefek ke dalam amalan, begitu, ya. Jadi kalau ditanya takut mati tapi maksiat jalan terus, ya. Kemudian sholat malas, ibadah malas, ya, ini takutnya nggak ngefek, gitu kan. Jadi takut yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, takut yang mendatangkan dampak memperbaiki, ya, segala kekurangan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan, ya, pada masa itu nanti, ya, ketika kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga oleh Allah, ya, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam kesusahan, dan pada akhirnya, ya, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan insyaallah, ya, kita akan dipertemukan dengan Rasulullah SAW, ya. Ya, Rasulullah menjanjikan sahabat-sahabatnya, ya, dan tentu, ya, para pengikutnya termasuk kita, ya, bahwa Rasulullah akan menanti umatnya di tepi sebuah telaga yang sangat indah, ya, yang juga surga, ya, nggak bisa dibayangkan indahnya kayak gimana. Sedangkan melihat sungai, danau, ya, yang ada di Swiss aja, jadi kalau di foto-foto kan luar biasa indahnya. Apalagi ketika kita betul-betul melihat itu di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Indah. Beliau menanti kita, ya, di tepi sebuah telaga, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berada di dalam barisan itu, ya, berada dalam kelompok itu, ya. Karena orang yang masuk ke dalam surganya Allah itu zumara, ya, berombong-rombongan, ya, berkelompok,
Dan orang yang masuk ke nerakanya Allah juga zumara ya, berkelompok-kelompok, ya, berbondong-bondong ya, kalau sekarang istilahnya berkomunitas kan banyak sekarang komunitas ya. Nanti masuk neraka juga berkomunitas ya, berkelompok-kelompok. Karena memang manusia ya di dunia ini juga ada banyak yang bikin kelompok-kelompok kemaksiatan, kelompok-kelompok kekafiran kan. Itu kan ada ya, banyak lah gitu ya. Kalau yang simpelnya grup ya, grup WhatsApp. Grup WhatsApp itu kan ada tuh jurusan-jurusannya ya. Ada yang grupnya kebaikan, ada juga yang grupnya justru grup kejahatan gitu ya. Bikin grup, ya. Dan itu adalah menjadi jejak digital kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sekelompok nih dengan orang-orang ini ya? Tuhan gampang, kamu juga di dunia dulu satu grup kok ya. Dengan orang-orang ini gitu kan. Apa buktinya Tuhan? Alah ya, Tuhan mau tinggal ngedantangin aja ya bukti grup WhatsApp kita. Ini kamu masuk. Nih listnya nih ya. Misalnya grup apa ya? Grup zina, nauzubillah ya. Grup pemakai narkoba gitu ya. Listnya ada ya. Nauzubillah lagi kalau kemudian ternyata grup-grupnya banyak dan semuanya grup-grup maksiat. Ya, grup-grup dosa ya. Nanti itu akan mudah ya akan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti. Ya, nauzubillah jangan sampai kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan masuk ke dalam neraka ya, bersama dengan orang-orang itu. Makanya kalau mau bikin grup ya join lah ya. Bergabunglah dengan grup-grup kebaikan. Ini ada ustadz dia bikin grup kajian, masuk. Sehingga kalau ustadznya masuk surga, gitu ya, kita bisa minta kepada Allah, saya ini satu grup dulu sama ustadz ini, ya. Walaupun ngajinya bolong-bolong, gitu. Tapi kan udah satu grup tuh, ya mudah-mudahan itu menjadi syafaat ya bagi kita, ya. Menjadi pertolongan bagi kita. Ya, gara-gara itu kemudian kita direken, ya kalau kata orang Betawi, ya, dianggap sebagai grup itu. Nah, jadi jangan sepelekan itu ya keanggotaan kita dalam grup-grup kebaikan. Ya, syukuri, jalani, nikmati gitu ya. Dan kalau belum tergabung, bergabunglah ya. Mungkin masih ada yang bingung belum gabung dengan grup-grup kebaikan, gabung ya. Di mungkin lingkungan tempat kita kerja ya, ada namanya grup Odoj ya, ada tuh. Ini ada, saya juga punya guru ya. Ustadz Ustadz Haidir, kita bikin grup pengajian gitu kan. Ada juga dengan Ustadz At-Tabi ya, Dr. At-Tabi Lutfi, beliau juga bikin grup ya, grup one day, grup tafsir ya. Saya juga hadir di situ ikut. Kemudian ada juga guru saya ya di MUI ya. Beliau bikin grup kajian apa namanya? Kajian kitab tafsir Jalalain, saya masuk ke situ ya. Kemudian di tempat kuliah ada lagi grup ya, grup kuliah gitu ya, masuk situ. Grup-grup kebaikan. Perbanyak grup-grup kita ya, join dalam grup-grup kebaikan. Walaupun mungkin sekarang ini tahapannya baru menyaksikan, mendengarkan. Paling enggak kita masuk ke dalam grup itulah ya. Ya syukur-syukur kalau kemudian bisa berkontribusi ya. Grupnya misalnya grup kajian ya, baca yang di-share oleh guru kita ya. Jalankan apa yang diperintahkan. Misalnya guru ngajar, ini ada doa nih ya. Amalin tiap pagi sore. Amalkan gitu kan. Maka insyaallah ya dengan itu kita tercatat ya sebagai anggota grup. Mudah-mudahan nanti di akhirat ya ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita jadikan hujah, ya Allah selama di dunia ya saya bergabung dengan grup-grup orang-orang baik ya, ini buktinya ya Allah. Ya walaupun kita tidak maksimal ya di dalam kebaikan itu ya, mudah-mudahan ngekor juga lah ya. Ya dengan guru-guru kita yang membimbing grup kajian-kajian itu ya. Nah ini sebagai bentuk kesadaran kita. Ya mudah-mudahan ya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sahabat Edrim yang dirahmati Allah, di manapun Anda berada di dalam kesempatan ini, dalam program Hikmah ini, saya ingin mengangkat tema, ya tema santai sajalah ya,
yaitu dua kunci sukses dunia akhirat. Jadi di dalam pembahasan ini saya akan coba mengangkat apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dan ini ya jika ditelusuri dan ditelaah ya secara seksama sebetulnya menjadi kunci kesuksesan ya bagi seorang muslim ketika dia hidup di dunia dan di akhirat ya. Jadi simpelnya kalau mau sukses dunia akhirat ada dua hal yang Allah tekankan untuk kita laksanakan, untuk kita pegang, untuk kita jadikan sebagai prinsip ya di dalam menjalani kehidupan. Ya, karena memang pada dasarnya ya kita ini kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Mulk ya ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian dengan segala pernak-pernik di dalamnya. Tujuannya jelas ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang menjalani kehidupan ini ya, dan mempersiapkan kematian yang akan datang ini dengan perbuatan yang terbaik, perbuatan yang paling baik yang bisa kita lakukan. Kalau bicara sedekah, sedekah terbaik yang bisa kita berikan. Kalau berbicara sikap, sikap terbaik yang bisa kita berikan. Kalau berbicara waktu, waktu terbaik yang kita berikan ya. Kalau berbicara harta, harta terbaik yang kita berikan. Jadi inilah ya tujuan dari kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai hal dalam kehidupan kita. Ada di antara kita yang dikasih ketampanan, ya, kecantikan. Jadikan itu sebagai modal kita untuk berbuat yang terbaik. Ya. Allah berikan kita harta yang banyak misalnya, ya, maka jadikan itu sebagai wasilah untuk kita melakukan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang paling baik. Ya. Allah berikan kita anak yang banyak misalnya, ya. Pintar-pintar, cantik-cantik, jadikan, maksimalkan itu untuk melakukan perbuatan terbaik ya, dalam kehidupan kita. Makanya kan kalau lihat tradisi ya di kiai-kiai ya di NU misalnya, di kiai-kiai di Nahdlatul Ulama itu biasa ya, anak-anak itu, anak-anak para kiai ini dijodohkan, ya, dipertemukan dengan anak-anak kiai-kiai yang besar juga. Agar kemudian lahir dari situ zuriat-zuriat yang juga memiliki keutamaan. Enggak sembarangan itu ya. Itu dalam rangka mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ya tugas risalah dakwah ini akan senantiasa ada yang memikul. Harapannya kan begitu. Kita juga itulah punya anak, cari ya jodoh yang terbaik. Jangan sekedar mencari yang kaya itu ya. Bukan sekedar itu, tapi bagaimana kemudian ketika anak kita ini dinikahkan dengan seseorang, ya, akan lahir darinya generasi-generasi terbaik, ya, generasi yang disebut sebagai khairul ummah. Gitu ya. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu kemudian kita mengharapkan ya, dapat melakukan yang terbaik. Kalau berbicara terbaik itu tentu kita berbicara sukses. Gitu ya. Jadi orang yang sukses adalah orang yang terbaik di dalam melakukan segala hal. Ya. Kesuksesan dalam bidang misalnya guru misalnya. Kalau guru yang sukses itu ya guru yang terbaik. Ya. Di dalam mengajar terbaik, di dalam pendekatan kepada murid yang terbaik. Ya. Kemudian di dalam berinteraksi dengan rekan kerja, ya, dengan atasan terbaik. Ini orang sukses ini. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang terbaik, terbaik kepada rakyatnya, terbaik kepada kepada bawahannya, atasannya. Orang-orang yang terbaik inilah yang bahasa kita disebut sebagai orang sukses. Nah, berbicara sukses ini ya memang kan menjadi cita-cita semua ya. Tidak ada manusia yang kemudian kalau ditanya mau sukses gak? Jawabannya enggak ada. Pasti yang namanya manusia, ya, kalau ditanya mau sukses gak? Jawabannya pasti mau.
Karena sukses itu identik dengan kebaikan. Sukses itu adalah yang terbaik. Maka demikian juga kita ketika berbicara apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Ketika kita bertanya, ada enggak kunci sukses ya, yang bisa kita lakukan, yang diajarkan dalam Al-Qur'an? Ada, pasti ada. Jadi sebelum kita menelusuri ya kunci-kunci sukses ya dari berbagai sumber, ya, kan ada orang belajar sukses dari si A, si B, gitu ya. Belajar sukses dari tokoh besar, gitu kan, cari bukunya, biografinya, gitu ya, dibaca per hidupnya, gitu ya, agar kemudian kita bisa mengikuti jejak langkah dia menjadi orang sukses juga ya. Banyak begitu seorang kan. Pengen kaya, cari ya buku tentang biografi pengusaha-pengusaha kaya, dibaca ya, dibaca quote-quote-nya gitu ya, diingat-ingat ya, dicoba, dihafalkan, diterapkan ya. Saking pengennya menjadi sukses dalam sebagai orang kaya ya. Macam-macam ya. Maka sebelum kita melangkah ke sana, ini bukan berarti nggak boleh ya, nggak boleh belajar sukses dari orang ya, bukan nggak boleh, tapi sebagai seorang muslim yang taat, muslim yang bertakwa ya, muslim yang yakin ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tanya dulu dalam Quran apa kata Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita kemudian menjadi orang yang sukses. Apa, ada nggak? Kalau kita tuh kalau ada apa-apa mikirnya gitu dulu ya. Ada nggak di dalam Al-Quran solusinya, jawabannya ya. Cari ya. Ya, anak saya ini mau jadi apa nih ya. Misalnya menyekolahin anak ya, masuk ke sini apa masuk ke sana, cari dong ya petunjuk dari Al-Quran ya. Ya, baca aja Al-Quran ya. Banyak kok sekarang ini ya testimoni-testimoni ya, mereka yang kemudian mendapatkan hidayah ya, masuk ke dalam Islam setelah mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Jadi bahkan tidak sedikit yang mengatakan saya masuk Islam gara-gara itu tadi ya, ketika dengan Al-Quran kemudian mengajukan satu pertanyaan di dalam benak dia, lalu kemudian dia mengharapkan jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala, dibuka Al-Quran ketemu ayatnya langsung. Ketemu ayatnya langsung, dia baca, wah, mereka merasa Al-Quran berbicara dengan diri mereka, lalu kemudian dengan itu dia bersyahadat. Itu orang yang baru-baru masuk Islam ya. Apalagi kita yang harusnya kita yang sudah lama, maksudnya kita yang sudah lama berislam ya, harus lebih intens lagi ya komunikasi kita ya, interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Jangan sebaliknya mentang-mentang sudah Islam nyantai gitu kan, malah cuek dengan Al-Quran gitu kan. Aneh ini ya. Orang-orang yang bukan Islam saja sekarang sedang berusaha menggali ya, menelusuri apa sih isi Al-Quran. Masa kita yang sudah disodorkan ya, sudah nggak ada penghalang antara kita dengan Al-Quran, kemudian kita tidak mau menelaahnya, tidak mau menggali dan mengkajinya, kan aneh gitu ya. Sayang sekali. Jadi jangan termasuk ke dalam fenomena tikus mati di lumbung padi. Padi itu kan makanan dia, tapi dia mati kelaparan. Maksudnya, jangan sampai jadi tikus mati kelaparan di lumbung padi. Ini ada something wrong nih gitu kan. Nah, ini fenomena jangan demikian. Ya. Ada yang nggak bikin begitu? Ada. Ya. Beberapa waktu lalu saya dapat cerita ada orang yang udah lama Islam kok gitu, tapi nggak tahu kalau wine itu haram. Saya kaget juga gitu. Nggak tahu kalau wine itu haram ya, karena dia merasa setiap minuman dia nggak mabuk. Yang haram kan mabuknya gitu ya. Wine-nya kalau nggak mabuk nggak apa-apa ya. Belajar dari mana ya. Apa dia nggak tahu ya, ada hadis yang menyebutkan ya arak itu sedikit banyaknya yang haram gitu kan. Nah, jadi inilah yang kemudian kita harus perbaiki. Jangan sampai kualitas beragama kita tersalib oleh orang yang baru belajar ya. Kadang kita nggak merasa ini sih ya, tidak sedang merasa berkompetisi gitu. Padahal kan
beragama itu sebetulnya kita sedang berkompetisi ya. Makanya ada ayat mengatakan fastabiqul khairat ya. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Jadi sebetulnya hidup ini adalah kompetisi ya, dengan tetangga, dengan saudara. Ini lagi kompetisi beramal baik. Makanya kalau di zaman sahabat Rasulullah dulu ya, mereka tuh nggak mau kalah kalau urusan baik, berbuat baik gitu ya. Siapa yang berani siapa yang mau menginfakkan hartanya untuk keperluan jihad? Saya Rasulullah. Berapa? Sekian. Muncul lagi saya ya Rasulullah. Berapa? Lebih tinggi lagi. Pas tabiqul khairatnya hidup. Kita juga harus demikian. Nah, ketika kita berbicara dan bertanya-tanya, apa sebetulnya yang menjadi kunci sukses yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim ya, sebagai panduan bagi kita untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita ya, dalam hal ini berbicara kunci kesuksesan ya. Nah, ini ada di dalam surah Al-Baqarah ya, surah yang kedua ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bisabri wasshalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Ya. Wasta'inu jadikanlah ya, atau meminta tolonglah kalian ya, gitu ya. Kalau di sini terjemahkannya jadikanlah ya bisabri wassalah ya, dengan sabar dan sholat ya, sebagai penolongmu ya. Jadi kalau bab menghadapi berbagai persoalan rintangan ya, untuk meraih kesuksesan, maka kata Allah Subhanahu wa taala kuncinya ya, adalah dengan sabar dan sholat. Nah, jadi kunci sukses ya, kehidupan kita di dunia dan di akhirat itu sebetulnya itu aja. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sabar ya, sepanjang hidup yang Allah berikan kepada kita, dan bagaimana kemudian kita bisa menegakkan ibadah salat sepanjang hidup yang Allah berikan kepada kita. Makanya salah satu doa ya, doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zuriyati. Nah, ya Allah, jadikanlah aku ya, orang yang menegakkan salat sepanjang hidup, wa min zuriyati, dan juga anak cucuku. Nah, itu kan penting gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai minta kepada Allah agar dirinya menjadi orang yang senantiasa menegakkan ibadah sholat dan juga keturunannya. Makanya saya kadang-kadang saya menjadi amalan saya ya, setiap selesai sholat, Assalamualaikum ya, yang pertama saya baca ya Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tamim taksirana ya Allah. Kemudian saya tambahkan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, itu bunyi lengkap begitu ya. Kita minta kepada Allah ya agar menjadi orang yang selalu menegakkan sholat, dan juga kita minta keturunan kita juga demikian. Jadi anak-anak kita itu ya, selain kita suruh ya, kita ingatkan, "Dek, Kak, udah sholat belum?" Itu jelas ya, itu bagian dari dakwah. Tapi yang paling penting dari itu kita minta kepada Allah ya agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan ibadah sholat ya dalam doa itu. Ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a ya. Karena memang salat ini ya adalah bagian penting dalam kehidupan kita untuk mengatasi berbagai persoalan ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, sabar. Nah, ya, sahabat hadirin yang dirahmati Allah. Kalau berbicara sabar, nah ini ya, banyak sekali ya, perintah untuk bersabar. Bahkan ada ayat ya, kalau dalam situasi yang sangat genting, wasabiru warabitu. Ya. Sudahlah sabar, kemudian kuatkan lagi kesabaran. Ya, situasi genting itu ya, yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sikap sabarnya. Ya, sabar ini dalam makna menahan ya, menahan diri dari keburukan. Nah, ya kan, ketika kita ditimpa masalah,
kemudian kita merasa sudah berbuat baik begitu kok jadi masalah juga. Biasanya yang keluar yang buruk tuh. Dari diri kita bisa jadi buruknya apa? Paling kecil buruk sangkanya suuzon. Atau buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tega ya Allah sama saya. Itu paling buruk, yang paling kecil, paling ringan deh. Ya, merasa Allah Subhanahu wa taala sudah menzaliminya. Padahal kita sudah berbuat baik nih, ya, sudah dijaga ibadah, sudah berdoa, sudah begini begitu, ya. Kemudian kita merasa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menzalimi kita. Itu paling kecil tuh kita begitu. Nah, ini yang kita tahan. Jadi ketika ada masalah dalam kehidupan kita, ya, yang Allah datangkan kepada kita, yang kita kedepankan menahan diri dari keburukan. Ya, nanti keburukannya kan macam-macam ya. Nah, ini yang paling kecil itu tadi ya. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ya kalau kita perhatikan sekarang contoh realnya itu ya bagaimana orang-orang ya di Palestina ya sekarang mayoritas yang mereka ya, kalau kita lihat betul-betul teruji kesabarannya. Artinya teruji itu wah dia kalau saya punya 10 jempolnya saya angkat tuh ya. Untuk masyarakat Palestina ya sudah sedemikian rupa ditekan ya, agar mereka diusir dari agar mereka keluar dari negaranya sendiri gitu kan. Tapi prakteknya mereka tetap bertahan ya, sudah hancur rumahnya ya. Sudah habis anggota keluarganya, dia masih bisa mengatakan segala puji bagi Allah. Artinya apa? Dia menahan diri dari keburukan. Nah, jadi kalau kata guru saya, kalau mau belajar sabar ya, belajar istiqomah dalam iman, belajarlah sama orang Palestina. Untuk konteks kita pada hari ini, mereka itu luar biasa. Kita doakan ya semoga kaum muslimin ya di Palestina ya, dan juga di tempat-tempat lain yang sedang mengalami penindasan ya, kita doakan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka ya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat ya fi Filistin wa fi kulli makan ya. Dan juga kita doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan ya. Ya Allah mansur ikhwanal muslimin wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan ya. Kita minta kepada Allah. Nah, sabar ini ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, kalau dalam Al-Qur'an itu jelas bunyinya min azmil umur. Nah, termasuk ke dalam urusan yang utama. Nah, jadi kalau ditanya adakah sifat wajib bagi seorang muslim? Ada. Salah satunya adalah sabar. Jadi sabar ini adalah sifat wajib bagi setiap muslim. Kalau di Islam maka dia harus punya sifat sabar. Kenapa begitu Abi Kenji? Karena untuk masuk ke dalam surga harus ada sifat sabar. Ya, dalam sebuah ayat dikatakan ya ketika seorang mukmin ya seseorang masuk ke dalam surga, dia akan disambut oleh malaikat, lalu kemudian malaikat ini mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian atas kesabaran kalian selama hidup di alam dunia. Jadi sifat sabar itu mutlak wajib bagi seorang mukmin, dan karena itu kemudian ya, dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum mukhalafahnya kalau manusia tidak punya sifat sabar ya, apalagi kalau dia seorang muslim tidak punya sifat sabar, bisa dipastikan ya susah masuk surga. Gitu ya. Susah masuk surga ya. Karena ketidaksabaran itu bisa jadi bahkan membawa kepada kekufuran. Ya, kesabaran ini akan membawa manusia kepada keputusasaan, dan keputusasaan itu di dalam ayat yang lain disebutkan wala yaisu wala tayasu mirahila ilal qaumil kafirin. Ya. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita tidak punya sifat sabar, ya, maka besar kemungkinan ya, akan terjerumus kepada kekafiran. Nah, ini yang kita tidak mau. Makanya sifat sabar ini disebut sebagai min azmil umur ya, tadi yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai urusan yang utama. Maka dari sekarang ya kita harus belajar terapi ya bagaimana kita bisa memiliki sifat sabar. Sifat sabar itu tadi ya saya definisikan sebagai menahan diri ya dari keburukan. Jadi
Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahan diri kita dari melakukan keburukan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika peristiwa Fathul Mekah ya, kan sejarahnya beliau diusir dari Mekah itu, ya, karena mau dibunuh ya, Rasulullah SAW. Akhirnya beliau meninggalkan kampung halaman tercintanya, pergi hijrah ke Madinah. Ya, sekampung memusuhi beliau, bayangin aja. Kalau bicara kota, sekota lah. Ya. Sampai akhirnya beliau terusir ya keluar dari kota Mekah. Ya. Lalu kemudian situasi berbalik, ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya mengizinkan Rasulullah SAW mengecapi kemenangan, begitu ya. Maka beliau kemudian memasuki kota Mekah dalam keadaan sebagai orang yang berkuasa. Semua perintah Rasulullah akan ditaati, bunuh dia, dibunuh tuh. Gitu ya. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah mengatakan semua wa antum idhabu antum tulaqa. Pergilah kalian bebas. Rasulullah berarti menahan diri dari keburukan. Kalau berbicara memori, ya, satu ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dikabari oleh penduduk Mekah, Fatimah, lihat tuh ayahmu, dia di depan Ka'bah, ya. Itu dikerjain sama orang-orang Quraisy. Saudara Fatimah itu langsung lari ke Ka'bah, dan ternyata betul Rasulullah SAW lagi sujud ya. Di atas punggungnya itu ada jeroan isi perut unta. Ada orang yang beli unta ya, isi perutnya dikeluarin, masih seger tuh, diangkut ya, kemudian ditimpakan kepada Rasulullah yang sedang sujud. Sayyidah Fatimah sampai nangis, ya, sampai menyaci maki gitu ya sama orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dibersihkan ya, sampai akhirnya Rasulullah bisa bangun. Ya. Bayangkan. Kalau bicara memori, tapi apakah Rasulullah kemudian mengumbar itu? Tidak. Rasulullah malah menahan diri ya, atas itu semua. Bahkan Sayyidah Hindun ya, yang menjadi aktor ya di balik terbunuhnya Sayyidina Hamzah ya, bin Abdul Muthalib ya, pamannya Rasulullah SAW yang sangat dicintainya ya, karena keteguhannya ya di dalam membela Rasulullah, dakwah Rasulullah SAW. Ketika Sayyidah Hindun datang, ya apa Rasulullah kemudian marah dan menuntut balas? Tidak. Beliau memaafkannya dan melupakan itu semua. Inilah ya contoh sunnah ya dari Rasulullah SAW. Memang enak sih kalau bicara cerita, tapi begitu praktek, jangankan dengan orang, anak sendiri aja kita kadang-kadang nggak bisa sabar begitu. Nah, makanya ini perlu riadoh ya, perlu perlu latihan ya. Kita coba sedikit demi sedikit ya, bersabar dengan diri kita. Paling enggak sabar dengan diri kita dulu deh ya. Bagaimana sabar dengan diri kita? Kita punya keinginan, tahan keburukan dari diri kita terhadap keinginan itu ya. Pengen banget punya mobil gitu ya, itu kan bicara ini contoh terapi ini ya. Punya mobil, tapi kemampuan kita baru bisa ngredit motor. Ya tahanlah. Untuk kemudian tidak kasak-kusuk nyari utang begini itu, ini terlibat riba. Riba kan keburukan. Cari leasing, ternyata leasingnya gampang Pak urusannya. Oh ternyata ujung-ujungnya riba. Nah, itu kalau kita nggak sabar ya begitu jadinya. Tapi kalau kita sabar, ya tungguin aja, gitu. Ditahan diri aja dari yang buruk-buruk. Ya. Nah, ini contoh yang sabar dengan diri kita. Baru nanti kemudian coba sabar dengan keluarga. Dengan istri dulu tuh yang paling dekat ya. Kalau yang udah punya istri, kalau yang belum punya istri dengan orang tua dulu. Sabar menghadapi orang tua. Orang tua kita ini kadang-kadang gitu ya, sayang tapi kok ngomel-ngomel gitu ya. Kadang sayang tapi kok marah-marah ya. Ya, ini kan psikologi anak begitu ya. Ini sebagai anak ya, kedepankan sifat sabar ya, tahan diri dari keburukan ya, jangan sampai kemudian berburuk sangka kepada orang tua. Bapak sini nggak sayang, ibu saya nggak sayang. Itu salah satu
kesimpulan yang lahir dari ketidaksabaran. Ya, demikian juga dengan pasangan kita, suami dengan istri, istri dengan suami. Ya, tahan diri dari keburukan ketika kita berbicara tentang pasangan kita, ketika kita menghadapi pasangan kita. Ya. Adinda sayang sama kakanda, sayang. Kok sayang ngomel mulu itu bisa. Ya tahan dulu lah ya. Kalau istri yang mau ngomel sama suami, coba tahan ya. Karena ngomel itu kan riskan ya, tipis untuk kemudian terjadi keburukan-keburukan. Ya susah bikin perempuan kalau nggak ngomel nggak hidup. Ya kalau pun ngomel kalimatnya yang hak lah itu. Kalimatnya yang benar. Abang ini gimana sih? Nggak mau sholat, padahal sholat itu perintah Allah bang. Dalam surah Al-Baqarah ayat begini disebut itu ya. Nabi juga nyuruh tuh ngomelnya bener tuh. Ngomelnya berilmu ya, boleh. Tapi kalau ngomelnya yang nggak jelas ya, bukan kalimat yang hak, nah itu riskan sekali ya. Jadi itu terapinya. Nah kita coba ya, sedikit demi sedikit ya, kita latih diri kita untuk menjadi pribadi yang bersabar, yang menahan diri atas keburukan ya. Menahan diri untuk berbuat buruk ya atas segala sesuatu yang menimpa kita. Ya, kemudian nanti kita perluas skop sabar kita ya, sabar dengan diri, sabar dengan keluarga, sabar dengan masyarakat kita, sabar dengan kondisi dunia. Sekarang ini kan dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Apalagi masyarakat di Palestina sekarang ya. Sudah jelas dia pemilik tanah ya, kemudian datang ya bangsa yang enggak jelas ini, kemudian dia mengambil ya tanah mereka, lalu kemudian tetangga-tetangga ya, negara-negara yang ada sekelilingnya ya, dulu sempat mau menurunkan pertolongan, kesininya makin melemah gitu. Kalau ujung-ujungnya disuruh pindah, udah pindah aja, biarin aja, gitu. Aneh ya. Kita gregetan ngeliatnya gitu kan. Saking aja kita jauh ya. Kalau kita deket nih anak SMK kita kerahkan ke sana gitu kan. Anak SMK senang dia ya. Nothing tulus. Ya inilah yang kemudian kita harus pahami, bersabar ya. Kadang-kadang saya tuh kalau udah lihat siaran ya, bagaimana menderitanya ya anak-anak di Palestina, karena dari 10 udah 11 ribuan lebih ya yang terkorban ya atas serangan dari Zionis ini ya, kepada rakyat Palestina. Itu sedih ya Allah melihat. Dan setengahnya itu adalah anak-anak ya. Jadi 5.000 lebih anak-anak, bahkan yang baru lahir kemudian harus syahid ya, meninggal ya, karena serangan-serangan itu. Sedih luar biasa. Gregetan. Akhirnya saya cuma bisa ya, satu berdoa, yang kedua boikot. Saya cek ya sisi rumah itu ya, mana yang produk-produk ya support Zionis ya, sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia itu saya singkirkan ya, pesan ke istri ya, Dinda jangan beli ini ya, gantinya ini. Anak-anak juga saya tekankan ya, yang terutama yang sudah remaja ya, sudah tahu tempat nongkrong, saya bilang jangan nongkrong di sini nih, di kafe ini, restoran ini nggak boleh. Ya ngerti Abi ya, ngerti Pak gitu ya. Ini kita coba. Jadi bersabar dengan kondisi dunia ini ya, sambil melakukan ya ikhtiar. Jadi kalimat sabar itu sebetulnya dua ya poinnya. Satu, menahan diri dari keburukan. Yang kedua ya, berikhtiar dengan kebaikan. Nah, ya. Jadi sabar itu ibarat air ya sahabat iDream. Analogi sabar itu seperti air mengalir dari hulu ke hilir. Nah, air itu tetap dia mengalir konsisten. Ya. Nah, dihambat misalnya dari di tengah-tengah, hambat tuh ya. Maka air itu bukannya diam, dia akan mengalir ke kiri dan ke kanan. Dihambat sebelah kiri, masih ada celah kanan ya, dia jalan terus ke sebelah kanan. Ditutup semuanya itu. Apa dia berhenti? Tidak, jadi tunggu sebentar aja. Nanti kalau udah waktunya, nah dia akan lompati rintangan itu. Jalan lagi. Nah, itu sabar tuh ya definisinya ya. Menahan diri dari melakukan keburukan ya. Ya, kemudian berikhtiar dengan kebaikan. Ya, ikhtiarnya harus ada. Kayak sekarang misalnya ya kita bersabar nih dengan kondisi dunia, tapi harus ada ikhtiar, bukan cuma udah diem,
begini ya, katakanlah kalau lihat Palestina gitu kan, kita merasa sedih begini begitu, kasihan mereka, jadi doa. Tidak hanya sebatas itu, ada ikhtiar positifnya. Apa? Kayak tadi ya, kalau kita masyarakat ya bisa boikot ya boikot gitu kan. Kalau kemudian kita yang di pemerintah ya punya akses untuk menyerukan ya gencatan senjata dan sebagainya, atau memperjuangkan kemerdekaan ya seperti mana yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri kita ya, Bu Retno Marsudi itu ya. Itu beliau berpidato ya, kemudian kalau ada aksi ya menggalang massa kekuatan jalan turun. Nah, itu bentuk bagian dari kesabaran kita. Ya, kesabaran menghadapi situasi dunia hari ini. Nah, yang kedua ya salat. Nah, jelas ya salat ini adalah perintah yang sifatnya mandatori, wajib, tidak bisa ditinggalkan. Dalam kondisi apapun kalau kita masih hidup, sholat tetap wajib. Ya, makanya secara fikih ya bisa sholat dalam keadaan duduk, ya nggak bisa duduk ya berbaring, nggak bisa berbaring pakai isyarat, gitu ya. Pakai isyarat tangan, isyarat kepala, isyarat mata, tetap wajib sholat. Ya. Bahkan misalnya dalam kondisi perang sekalipun ada namanya sholat khauf. Nah, ya. Prajurit sekalipun ketika berperang sholat wajib. Ini nggak ada. Misalnya ini namanya jihad fisabilillah. Boleh nggak sholat? Nggak ada. Tetap ya sholat itu wajib. Nah, kenapa? Karena inilah yang menjadi kunci atas kesuksesan kita dalam menghadapi segala sesuatu. Bagi Anda, bagi kita yang merasa kok hidup saya begini-gini aja, nah, ceklah sholatnya. Udah bagus saya bikin sholatnya, cek sabarnya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang nggak sabar. Nah, jadi nanti terapinya apa? Ya, menjaga waktu sholat, kemudian belajar untuk berusaha untuk bersabar. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa kecuali bagi orang yang khasyi'in, yang hatinya ada rasa khusyuk, serius konsentrasi, ya, takut. Nah, ya, jadi hati kita juga harus dilatih kekhusyukannya, itu kan, rasa takutnya, ya, konsentrasinya untuk meraih yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berbicara perintah sholat banyak sekali ya sahabat Edream ya, dan digandingkan dengan zakat biasanya, aqimis sholah wa atuz zakah. Ya. Jadi paketnya begitu ya. Kalau kita ingin sukses ya, tegakkan sholat, ada kelebihan harta, bayar infaknya, sedekahnya, zakatnya. Kemudian jadilah pribadi yang sabar. Ya. Sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Penuh yang wajib, maksimalkan, percantik, perbagus. Nah, itu jangan kita kadang-kadang ngejar sholat yang sunnah karena mengejar pahala gitu, pahala sunnah, lalu kemudian mengabaikan yang wajibnya. Gitu. Justru yang paling penting itu kita jaga yang wajibnya nih, ya, 5 waktu yang Allah berikan, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Jaga ini, ya, yang 4 ini. Ini udah, kalau ini terjaga ini udah luar biasa besarnya. Nah, sudah bisa konsisten menjaga yang utama, yang wajib ini. Kalau kita masih merasa kurang gitu ya, dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, tambahkan dengan sholat sunnah. Ya. Tambahkan dengan sholat sunnah yang utama ya, sholat sunnah nawafil, yaitu sholat tahajud ya, atau sholat witir. Ya. Tambahkan. Ya. Kurang juga tambahkan sholat duha, ya, sholat suruk, sholat duha. Ya. Kemudian sholat sunnah rawatibnya kerjakan. Ya. Maka insya Allah kalau seperti ini yang kita lakukan, ya. Kalau pas, ya, ini kalau bicara kunci itu kan ada geriginya itu, sahabat tadi. Kuncinya dipegang tapi geriginya masih ada yang koplak, yang nggak bisa dibuka juga. Ya. Jadi pastikan kuncinya dipegang, kemudian geriginya juga utuh, bagus, sempurna. Masukkan ke dalam lubang pintu kunci, ya, baru bisa dibuka. Nah, demikian analogi kalau berbicara kesuksesan. Jadi tugas kita apa? Ya, untuk meraih kesuksesan itu kita cek sholat kita cek kualitas kesabaran kita. Kalau rasanya masih kurang, perbaiki, maksimalkan. Kalau sudah baik, tingkatkan dan pertahankan. Nah, mudah-mudahan dengan demikian ya, apa yang menjadi kendala dalam kehidupan kita bisa kita lalui dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian apa yang menjadi hajat kita, cita-cita kita bisa terlaksana dengan maksimal. Demikian sahabat Edream yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin JPP undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.